Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Yusra Ahmad Pawiruljo. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya setelah sekian lama tidak live ya. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita dikejutkan dengan pemberitaan yang berkaitan dengan apabila pajak kendaraan bermotor atau pada kendaraan itu 2 tahun tidak mati, maka itu akan ditarik paksa oleh kepolisian. Nah, tentu ini menimbulkan satu kehebohan yang luar biasa, ya. Nah, sehingga kemudian dihubungkan dengan bagaimana peran DPR RI. Kemudian dihubungkan pula bagaimana dengan keinginan maupun tuntutan dari masyarakat untuk memiskinkan, ya, memiskinkan para koruptor. Tetapi justru yang terjadi kemudian berita yang berseliweran di tengah-tengah kita itu bukan seperti itu, tetapi justru memiskinkan orang-orang miskin. Tentu ini menimbulkan satu tindakan yang sangat antagonis. Sahabat-sahabat semuanya, pencari keadilan, saya mendapatkan satu link berita, ya. Tapi nanti kita pantengin bersama dan semoga berita ini benar. Kalau berita ini benar, berarti memang selama ini berita yang berkembang, yang berseliweran di tengah-tengah kita itu adalah berita yang perlu kita evaluasi kebenarannya. Nah, saya mendapatkan itu dari bisnis.com Jakarta, ya. Ini menarik sekali. Korp Lalu Lintas atau Korlantas Polri membantah kabar yang menyebutkan dalam aturan tilang terbaru bahwa polisi bisa langsung menyita kendaraan milik masyarakat. Memang ini menimbulkan keresahan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Kalau kita kemudian melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia yang saat ini memang, ya kalau kita mau jujur sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian ditambah dengan situasi dan kondisi yang saat ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, satu hal yang juga perlu kita juga memahami bahwa kita harus memahami pajak itu apa. Pajak tentu sebagai penyertaan atau kepartisipasi, ya, partisipasi yang melekat masyarakat terhadap adanya negara, terhadap adanya pemerintah. Kalau kemudian memang, ya, kalau kemudian bahwa tidak membayar pajak kemudian itu bisa ditarik, maka asumsi kita, bagaimana kalau kemudian rumah tidak membayar PBB? Apakah kemudian rumah itu akan diambil alih oleh pemerintah? Akan diambil oleh negara? Tentu tidak. Harus kita pisahkan ketentuan maupun norma seperti itu. Dan tentu apa legal standing untuk menarik itu? Ini menjadi satu diskusi yang sangat menarik, diskusi yang memang tidak bisa secara serta-merta kemudian menggulirkan pemberitaan-pemberitaan ini. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian hilang begitu saja pemberitaan ini, karena kita juga harus pantengin rame-rame. Jangan-jangan kemudian di tengah jalan ini bergulir. Jangan-jangan di tengah jalan kemudian berita ini pada akhirnya pelan-pelan tapi benar. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, berita ini tentu memberikan rasa mengembalikan rasa ketenangan di tengah masyarakat. Info yang beredar itu adalah tidak benar, kata Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso seperti dilansir Antara pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Jenderal Bintang 1 itu menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku. Semua prosedur tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada. Adapun dalam kabar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa aturan tilang yang berlaku pada April 2025 adalah kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan yang mati selama 2 tahun akan disita dan dinyatakan dihapus, ya. Nah, memang kalau kita melihat bagaimana masyarakat kemudian sangat bereaksi terhadap hal ini, karena memang ya kita harus jujur bagaimana masyarakat itu memahami hari ini. Kita lihat bagaimana keadaan masyarakat sedang sulit, kemudian dihadapkan dengan korupsi, mega korupsi yang luar biasa, dimulai dari rating tertinggi yaitu Pertamina sampai bertriliun, kemudian juga dengan PT Timah, kemudian juga kemarin ASDP, dan sangat banyak sekali. Tentu masyarakat dihadapkan dengan situasi kondisi yang memang sedang tidak baik-baik saja.
Bagaimana mungkin ketika tuntutan masyarakat itu agar memiskinkan para koruptor-koruptor itu, ya. Jangan sampai kemudian koruptor-koruptor itu bisa berlenggang sedemikian rupa. Kita percaya dengan Pak Prabowo saat ini untuk meredusir, ya. Jadi tahapan-tahapan yang memang sekarang itu mulai terkuak, ya, bagaimana para koruptor-koruptor itu sudah mulai ditangkap. Ya, kita berharap cuma koruptor-koruptor di semua lini itu akan ditangkap, karena ketika di satu koruptor itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dia akan connecting antara satu dengan yang lainnya, ya. Terkait kabar tersebut, Brigjen Polisi Slamet mengatakan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Ini benar. Namun, jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menegaskan bahwa jika STNK belum dibayar, belum disahkan, selama 2 tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik. Ini juga aneh juga kalau atas permintaan pemilik. Tentu pemilik nggak mungkin, Pak Brigjen, untuk menghapuskan miliknya sendiri. Kita mencari saat kendaraan bermotor itu tidak mudah. Ini pernyataan yang memang kontraproduktif. Lebih lanjut, Brigjen Polisi Slamet mengatakan bahwa pengendara yang terekam kamera tilang elektronik atau tidak akan langsung ditilang. Pengendara akan dikirim surat konfirmasi terlebih dahulu untuk memverifikasi. Data kendaraan baru akan diblokir sementara jika pemilik tidak merespon surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam waktu yang ditentukan. Blokir akan dibuka kembali setelah konfirmasi atau pembayaran denda dilakukan. Semua aturan ini sudah diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ujarnya. Sahabat-sahabat pencinta keadilan, tentu ini memberikan satu rasa tenang kepada para pengguna kendaraan, para pemilik kendaraan, dengan adanya pemberitaan yang hampir berseliweran selama ini yang menyatakan bahwa apabila 2 tahun berturut-turut tidak membayar pajak kendaraan, maka pada saat ditilang itu akan ditarik. Ya, jadi berita ini sudah diklarifikasi, tetapi juga kita juga harus sama-sama, jangan hanya berhenti sampai di sini, karena bisa jadi bahwa ini pun juga, ya kita juga nggak tahu ya, tetapi kita harus pantengin bersama-sama. Ya, kita percaya dan kita yakin kita semua ingin menjadikan hukum itu menjadi panglima, bukan politik menjadi panglima, ya. Dan pemberitaan ini ya harus kita sampaikan agar masyarakat menjadi tidak gaduh. Semoga bermanfaat, ya. Jayalah Indonesia, ya. Dan salam kewarasan, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.